Selamat siang, yang terhormat Ibu Prima, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi kelanjutan 2 dan teman-teman semuanya. Kami dari Universitas Utbada Kasastika pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil analisa mendalam kami mengenai analisis laporan keuangan. Secara fisik, studi kasus yang akan kami angkat adalah penerapan PSAK terkait instrumen keuangan kompleks, transaksi valuta asing, dan struktur kepemilikan pada laporan keuangan PT Aneka Tambang tahun 2025. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang telah bekerja sama dalam menyusun analisa ini. Di kelompok kami ada Alicia Nadia Putri, Daniel Eko, Firawati, Sheila, Pina, saya sendiri, dan Elia Kalorina S, Kalista Aurelia, Cynthia Amelia, dan Cecilia Baitsila. Baik, untuk mengefisien waktu, mari kita mulai pembahasan. Poin pertama, mengenai latar belakang analisa yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Kalista, dipersilakan. Yang pertama, analisis kualitas laba dengan melihat perbandingan laba tahun berjalan dengan arus kas neto dari aktivitas operasi. Berdasarkan laporan laba rugi tahun 2025, didapat laba tahun berjalan sebesar 7.920.415 juta rupiah, jauh lebih besar dibandingkan dengan arus kas operasi tahun 2025 yang sebesar 4.453.256 juta rupiah, atau berarti laba tahun berjalan lebih besar 63,2% dibandingkan dengan arus kas operasinya, atau sekitar 3.067.159 juta rupiah. Hal ini merupakan salah satu pertanda dari kualitas laba yang rendah. Sedangkan untuk laba tahun berjalan 2024 sebesar 3.852.218 juta rupiah dengan arus kas operasinya sebesar 3.681.115 juta rupiah dengan selisih hanya 4,6% lebih besar. Sehingga, jika dibandingkan, kualitas laba tahun 2024 lebih baik dari kualitas laba tahun 2025 dilihat dari perbandingan laba tahun berjalan dengan arus kas operasinya. Selanjutnya, jika dilihat dari yang pertama yaitu analisis tingkat pembalikan atau pemulihan ECL. Yang pertama ada pembalikan penyisihan piutang usaha sebesar 44.659 juta. Kemudian yang kedua ada pemulihan penyisihan persediaan tahun 2025 sebesar 24.662 juta. Kemudian untuk pembalikan penyisihan piutang lain-lain pada tahun 2025 itu tidak ada, sehingga 0 rupiah. Dari pembabaran tersebut diperoleh jumlah total pemulihan atau pembalikan itu sebesar 69.321 juta. Jumlah ini jika dibandingkan dengan selisih 3.067.218 juta termasuk kecil, sehingga bukan menjadi penyebab utama gap antara laba tahun berjalan dengan arus kas operasi. Kemudian jika dilihat dari analisis kenaikan nilai wajar instrumen keuangan, instrumen derivatif perusahaan aneka tambang itu merupakan kontrak over the counter atau OTC yang tidak diperdagangkan di pasar aktif. Nilai wajarnya ditentukan dengan input pasar yang dapat diobservasi sehingga masuk dalam level 2 hierarki nilai wajar. Namun, tidak ada pengungkapan secara langsung besaran keuntungan atau kerugian nilai wajar yang signifikan meningkatkan laba tahun berjalan 2025 pada laporan keuangannya. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengembalian atau pemulihan ECL dan kenaikan nilai wajar instrumen keuangan bukan menjadi penyebab sebenarnya. Terjadi gap selisih sebesar Rp3.067.218 antara laba tahun berjalan dengan arus kas operasi. Jika diamati lagi, akun yang signifikan mendorong atau meningkatkan selisih tersebut, yaitu pertama, kenaikan saldo piutang usaha neto yang signifikan dari Rp1.148.794 pada tahun 2024 menjadi
Rp2.327.866 pada tahun 2025. Selisihnya mencapai Rp1.179.072 yang berarti penjualan sudah dicatat untuk menambah laba. Tapi kas menyatakan belum diterima. 2. Beban non-kas seperti depresiasi atau Rp7.003.593 untuk dibebankan ke COG saja, yang ditambahkan kembali di laporan arus kas, dan akun-akun akrual atau piutang usaha lainnya. Karena penyebabnya sebesar Rp3.067.218 antara laba tahun berjalan dengan arus kas operasi 2025, bukan berasal dari SIL dan berkenaikan nilai wajar, melainkan dari piutang usaha yang meningkat drastis. Maka kenaikan laba untuk tahun 2025 masih lebih baik jika dibandingkan penyebab selisih tersebut diperoleh dari nilai SIL dan kenaikan nilai wajar seluruhnya. Pada dasarnya, kas dari piutang tersebut akan diterima sendiri dari pelanggan, sehingga pada tahun ini belum terrealisasi sebagai kas nyata pada laporan tahun 2025. Sementara untuk pembagian dividen tahun 2025, perusahaan perlu mempertimbangkan dan memperhatikan bahwa kas operasi neto sebenarnya hanya Rp4.053.256 saja, sedangkan piutang pembayaran dividen didasari oleh laba untuk menagih piutang lebih cepat untuk membayar dividen secara penuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis apakah perusahaan sangat rentan terhadap pelemahan rupiah jika utang falas jauh lebih besar dari aset falas. Perbandingan data posisi moneter jangka pendek dan jangka panjang pada akhir tahun 2025 terhadap tahun 2024 menunjukkan terjadinya pembalikan resiko moneter atau risk reversal yang sangat ekstrim pada neraca antam sebagai berikut. Pembalikan aset neto menjadi liabilitas neto atau net liability position pada akhir periode pelaporan 31 Desember tahun 2024 atau mencatat posisi aset moneter neto falas yang sangat aman, yaitu sebesar Rp2.004.806.000.000. Struktur neraca tersebut mengidentifikasikan bahwa pelemahan rupiah terhadap USD pada tahun 2024 secara langsung menguntungkan kas perusahaan secara total aset moneter falas, yaitu setara dengan Rp2.092.925.000.000, jauh melampaui kewajiban moneter falasnya yang sangat minim, yaitu hanya setara dengan Rp88.119.000.000. Sebaliknya, pada 31 Desember 2025, posisi keuangan berbalik menjadi posisi liabilitas moneter neto falas sebesar Rp1.992.636.000.000. Lonjakan liabilitas moneter ini mengubah profil resiko perusahaan secara fundamental, menempatkan neraca antam pada posisi yang rentan terhadap guncangan depresiasi rupiah di masa mendatang. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis apakah kerugian kurs tersebut bersifat unrealis hanya karena revaluasi akhir tahun atau realis akibat transaksi nyata. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menunjukkan Antam membukukan keuntungan berupa laba selisih kurs sebesar Rp135.519 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, turun secara tahunan dari Rp469.427 juta pada tahun 2024. Laba selisih kurs ini bersifat campuran unrealis dan realis. Berikut penjelasannya. Yang pertama, faktor pendorong revaluasi atau unrealized gain.
sepanjang tahun 2025 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau melemah, di mana kurs tengah Bank Indonesia bergerak naik dari Rp16.162 per dolar AS pada akhir tahun 2024 menjadi Rp16.782 pada akhir tahun 2025. Karena Antam memiliki posisi aset moneter neto yang cukup besar, kenaikan kurs USD ini otomatis memicu keuntungan penjabaran akhir tahun. Unrealized foreign exchange gain. Hal ini dipertegas dalam catatan 41 dalam manajemen risiko keuangan yang menyatakan sensitivitas laba sebelum pajak perusahaan terutama dipengaruhi oleh keuntungan atau kerugian selisih kurs akibat penjabaran atau revaluasi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang dolar AS. Yang kedua, komponen realis atau akibat transaksi nyata. Sisa dari nilai laba selisih kurs tersebut berasal dari keuntungan kurs yang bersifat realis yang terjadi akibat transaksi perdagangan internasional nyata yang diselesaikan selama tahun berjalan. Contohnya, ketika perusahaan menerima pelunasan piutang usaha dari pelanggan luar negeri atau melakukan pembayaran utang usaha kepada pemasok falas dengan kurs realisasi yang lebih menguntungkan dibandingkan kurs pencatatan awal transaksi tersebut. Namun, fluktuasi nilai dari Rp469.427 juta pada tahun 2024 menjadi Rp135.519 juta pada tahun 2025, serta penjelasan manajemen risiko mengindikasikan bahwa porsi keuntungan selisih kurs yang berasal dari revaluasi aset moneter falas akhir tahun atau unrealized memegang peranan yang sangat dominan, dipicu oleh pergerakan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang fungsional dolar AS komoditas global pada tanggal pelaporan. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian 3. Pada bagian ini kami menganalisis aset tetap yang dikategorikan level 3 dalam hierarki nilai wajar. Berdasarkan laporan keuangan PT Aneka Tambang Tbk, aset tetap selain tanah memiliki nilai wajar sebesar Rp26.649.461 juta. Pengukuran level 3 berarti penilaian aset menggunakan input yang tidak diobservasi secara langsung di pasar, sehingga memerlukan estimasi dan pertimbangan manajemen. Selanjutnya kami membandingkan nilai aset level 3 dengan total aset perusahaan tahun 2025 sebesar Rp52,53 triliun. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa aset level 3 mencapai sekitar 50,7% dari total aset perusahaan. Presentasi ini jauh di ambang materialitas sebesar 10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa aset level 3 memiliki nilai yang sangat material dan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, pengukuran aset tersebut memerlukan perhatian serta pengungkapan yang memadai agar informasi yang disajikan tetap andal bagi para pengguna laporan keuangan. Terima kasih. 4. Analisis struktur kepemilikan bagian entitas anak di CALK berdasarkan catatan atas laporan keuangan atau CALK tahun 2025. Pada bagian entitas anak, PT Aneka Tambang Tbk atau Antam menyusun laporan keuangan secara konsolidasian karena memiliki pengendalian atas sejumlah entitas anak. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian tersebut telah menerapkan PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian, yaitu standar yang mengharuskan perusahaan induk menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas yang berada di bawah pengendaliannya. Lalu ada beberapa entitas anak yang dimiliki Antam, antara lain PT Antam Eksplorasi Indonesia Resourcesindo dengan
Kepemilikan sebesar 99,99%. Lalu ada PT Mega Citra Utama dengan kepemilikan 100%, dan PT Gunung Pembangunan Indonesia dengan kepemilikan 100%. Masing-masing entitas tersebut bergerak pada bidang yang mendukung kegiatan usaha grup PT Antam, seperti eksplorasi, pertambangan, perdagangan, industri, dan jasa pertambangan. Lalu, dari struktur kepemilikan tersebut dapat dianalisis bahwa Antam memiliki kendali penuh atau hampir penuh terhadap entitas-entitas anaknya. Kepemilikan saham yang mencapai hampir 100% menunjukkan bahwa perusahaan induk memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan operasional dan keuangan entitas anak. Sehingga seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan grup. Selain itu juga kepentingan non-pengendalian atau non-controlling interest atau NCI menjadi sangat kecil karena sebagian besar saham yang dimiliki langsung oleh PT Antam. Lalu berdasarkan hasil evaluasi mengungkapkan struktur kepemilikan dalam CALK telah sesuai dengan ketentuan PSAK 65. Perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai nama entitas anak, persentase kepemilikan, kegiatan usaha utama, serta dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pengungkapan tersebut memberikan transparansi kepada para pemangku. Baik, sekarang kita masuk ke analisis struktur kepemilikan khusus dan konsolidasi pada PT Aneka Tambang Tbk atau ATM. Pertama, mari kita lihat kondisi faktual dari ANTM. Berdasarkan laporan keuangan yang kami bedah, hasilnya adalah nihil, artinya kami tidak menemukan adanya entitas anak dengan kepemilikan di bawah 50% yang dikonsolidasikan. Kedua, apa yang mendasari dasar aturan dari kondisi ini? Jika kita merujuk pada PSK 110, proses konsolidasi laporan keuangan itu sebenarnya berpatokan pada substansi ekonomi atau adanya kontrol atau pengendalian, bukan sekedar melihat legalis hukum dari presentasi kepemilikan saham semata. Ketiga, lanjutkan analisis sebelumnya. Pada slide ini kita akan membedah aspek KNP atau kepentingan non-pengendali di dalam laporan konsolidasi ANTM. Ada 3 poin utama yang kami soroti. Poin pertama, penyebab munculnya KNP. KNP ini muncul ke permukaan karena masih adanya porsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak minoritas di luar grup. Seperti yang sempat disinggung pada slide sebelumnya, porsi ini sangat kecil. Sebagai contoh real, pada PT Antam Rescue Indo, induk memegang 99,99% saham, yang berarti terdapat sisa sebesar 0,01% porsi KNP pihak luar grup. Poin kedua, tiga fokus analisis keuangan terkait KNP. Ketika melakukan analisis keuangan, keberadaan akun KNP ini wajib dipantau melalui 3 laporan keuangan utama. Pertama, laporan laba rugi. Di sini kita menilai porsi laba rugi laba bersih periode berjalan. Poin kedua, 3 fokus analisis keuangan terkait KNP. Ketika melakukan analisis keuangan, keberadaan KNP ini wajib dipantau melalui 3 laporan keuangan utama. 1. Laporan laba rugi. Di sini kita menilai porsi laba bersih. Poin kedua, 3 fokus analisis keuangan terkait KNP. Ketika melakukan analisis keuangan, keberadaan akun KNP ini wajib dipantau melalui 3 laporan keuangan utama. 1. Laporan laba rugi. Di sini kita bisa menilai porsi laba bersih periode berjalan yang harus dibagi atau dialokasikan sebagai hak pemegang saham minoritas tersebut. 2. Laporan posisi keuangan. Saldo akumulasi KNP wajib disajikan secara terpisah dalam ekuitas. Tujuannya adalah untuk melihat akumulasi laba atau rugi bersih menjadi bagian entitas anak. 3. Laporan arus kas. Kita perlu memantau pos pembayaran dividen kepada KNP yang masuk dalam aktivitas pendanaan. Ini penting dikawal sebagai indikator arus kas keluar yang real dari grup tersebut
ke grup pihak eksternal. Poin ketiga, kesimpulan untuk ATM. Dari ketiga analisisnya ini tadi, kelompok kami menarik kesimpulan bahwa porsi KNP pada ATM ini dinilai tidak material. Mengapa? Karena kepemilikan entitas induk atas entitas anak sangat dominan, yaitu di atas 90%. Dengan porsi minoritas yang kecil itu, risiko terjadi kebocoran kas keluar atau cash outflow melalui pembayaran dividen kepada pihak keluar menjadi sangat rendah dan tidak signifikan mempengaruhi likuiditas grup. Selanjutnya, entitas asosiasi. Dalam analisis entitas asosiasi PT Antam dan berdasarkan CALK tahun 2025 PT Antam, perusahaan memiliki investasi pada entitas asosiasi yang dicatat menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15, yaitu tentang investasi pada entitas, asosiasi, dan ventura bersama. Metode ini, investasi awal diakui sebesar biaya perolehan, kemudian nilainya disesuaikan dengan bagian laba rugi yang menjadi hak Antam atas entitas asosiasi tersebut. Dalam metode ekuitas, bagian laba yang diakui PT Antam tidak selalu disertai penerimaan kas, dan laba tersebut hanya menambah nilai investasi pada laporan posisi keuangan, hingga entitas asosiasi benar-benar membagikan dividen. Oleh karena itu, laba yang diakui sering disebut sebagai laba di atas kertas atau paper profit karena belum menghasilkan arus kas bagi perusahaan. Berdasarkan penggunaan pada laporan keuangan, tidak terdapat informasi yang menunjukkan bahwa entitas asosiasi memiliki dividen kas dalam jumlah material kepada Antam selama tahun berjalan. Dengan demikian, kontribusi investasi pada entitas asosiasi lebih banyak berasal dari pengakuan bagian laba menggunakan metode ekuitas daripada penerimaan dividen tunai. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan laba bersih Antam yang berasal dari investasi pada entitas asosiasi belum tentu meningkatkan kas perusahaan pada periode yang sama. Arus kas baru akan diterima apabila entitas asosiasi memutuskan untuk membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Kesimpulannya, dari sisi kualitas laba, investor perlu berhati-hati apabila kontribusi laba dari entitas asosiasi cukup besar, tetapi tidak diikuti dengan penerimaan kas dividen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian laba yang dilaporkan masih berupa keuntungan akuntansi dan belum realisasi menjadi arus kas. Namun apabila entitas asosiasi menjadikan prospek usaha yang baik dan laba tersebut meningkat, nilai investasi Antam juga akan bertambah sehingga potensi memberikan manfaat ekonomi pada masa mendatang. Yang kelima, ada analisis transaksi pihak berelasi. Yang pertama, transaksi dengan pihak berelasi. Antam melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, entitas pengendalian yaitu Main ID Group dan BUMN lainnya. Jenis transaksi meliputi penjualan, pembelian, pinjaman, deposito, dan jasa. Lalu yang kedua ada pinjaman kepada pihak berelasi. Tidak ditemukan indikasi pinjaman dengan bunga di bawah harga pasar. Pinjaman kepada JLMI nilainya sebesar US$ 18 juta atau sekitar 274,446 miliar rupiah. Jangka waktu 2 tahun, bunganya 9,5245% per tahun. Sedangkan pinjaman kepada FHT nilainya yaitu US$ 7,65 juta atau sekitar 119,009 miliar rupiah. Bunganya SOVR 3 bulan kurang lebih 2%. Ketiga, ada penjualan kepada pihak berelasi. Penjualan pihak berelasi yaitu 14.772.056 juta rupiah atau sekitar 17,45%. Penjualan pihak ketiga 69.870.388 juta rupiah atau sekitar 82,55%. Total pendapatan 84.642.488
439 juta rupiah. Analisis risiko transfer pricing. Risiko transfer pricing tetap ada karena terdapat transaksi dengan entitas berelasi. Namun, tidak ditemukan bukti kuat adanya transaksi yang tidak wajar. Tingkat bunga dan transaksi penjualan masih sesuai kondisi pasar. Analisis piutang pihak berelasi. Piutang meningkat dari 204,879 miliar rupiah di tahun 2024 menjadi 982,874 miliar rupiah di tahun 2025. Kenaikan ini perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran. Lalu yang ketiga ada analisis komitmen dan kontingensi. Antam memiliki komitmen of balance sheet berupa letter of credit, bank garansi, fasilitas perbankan lainnya. Terdapat komitmen jangka panjang terkait reklamasi pasca tambang dan penyediaan tenaga listrik. Komitmen tersebut berpotensi menimbulkan arus kas keluar di masa depan. Terima kasih. Yang keenam adalah off balance sheet dan komitmen. Berdasarkan laporan keuangan PT Aneka Tambang Tbk, diketahui bahwa Antam menempatkan kas yang dibatasi penggunaannya atau restricted cash sebesar 460,2 miliar sebagai jaminan reklamasi dan pasca tambang. Dan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sumber dana khusus untuk memenuhi kewajiban pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan berakhir. Selain itu, Antam juga mengakui provisi reklamasi dan pasca tambang sekitar 1,728 triliun yang merupakan estimasi biaya yang akan dikeluarkan perusahaan di masa mendatang untuk melaksanakan reklamasi lahan dan penutupan tambang sesuai ketentuan pemerintah. Di samping itu, perusahaan memiliki fasilitas letter of credit, bank garansi, dan corporate foreign exchange yang diperoleh dari beberapa bank nasional untuk mendukung kegiatan operasional dan perdagangan. Namun dalam laporan keuangan tidak diungkapkan nilai nominal fasilitas tersebut karena fasilitas tersebut bersifat komitmen perbankan yang belum tentu digunakan seluruhnya dan belum menjadi kewajiban yang harus diakui sebagai liabilitas. Hasil penelaahan juga menunjukkan bahwa tidak terdapat corporate guarantee atau jaminan perusahaan yang diberikan Antam atas utang pihak lain maupun anak perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menanggung resiko tambahan berupa kewajiban membayar utang entitas lain apabila terjadi gagal bayar. Dengan demikian, potensi munculnya hidden liabilities atau kewajiban tersembunyi akibat penjaminan utang relatif kecil. Secara keseluruhan, kondisi off balance sheet PT Aneka Tambang Tbk dapat dinilai cukup sehat dan terkendali. Komitmen yang dimiliki perusahaan pada umumnya berkaitan langsung dengan kegiatan operasional dan kewajiban regulasi di sektor pertambangan, bukan karena aktivitas pembiayaan yang berisiko tinggi atau penjaminan terhadap pihak lain. Oleh karena itu, dari perspektif investor dan kreditur, PT Aneka Tambang Tbk tidak menunjukkan adanya risiko kontingensi yang signifikan akibat corporate guarantee atau kewajiban di luar neraca yang berpotensi membebani kondisi keuangan perusahaan secara material. Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu mengelola komitmen reklamasi, pasca tambang, dan kontrak operasional jangka panjang secara efektif agar tidak menimbulkan tekanan terhadap arus kas dan profitabilitas di masa mendatang. Terima kasih. Demikian seluruh rangkaian pemaparan dari kami mengenai analisis laporan keuangan PT Aneka Tambang Tbk tahun 2025, khususnya terkait dengan penerapan PSAK pada instrumen keuangan kompleks, transaksi, valuta asing, dan struktur kepemilikan khusus. Kami berharap analisis yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat, khususnya dalam pemenuhan tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu Prima selaku dosen pengampu serta rekan-rekan sekalian telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata dalam proses penyampaian materi. Akhir kata, terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.